الذي أرشد عقول أوليائه إلى توحيده وهداها. بسم الله مجريها ومرساها. سبحانه وتعالى من جبار عظيم لا يماثل ولا يضاهى، فجل ربا وعز ملكا وتعالى إلها. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تتناهى. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من عرف مدلولها لما تلاها، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي يبين كلمة التوحيد لفظها ومعناها. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بعروها، وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام الترمذي عن أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang sebenarnya sebagaimana dibuat kriteria-kriteria, tuntunan-tuntunan bagaimana menjadi seorang mukmin yang baik, bagaimana menjadi seorang muttaqi. Apalagi bukan hanya salah satu yang disebutkan, salah satu hikmah daripada kita berpuasa sebagaimana diungkap dalam Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah salah satu output yang diharapkan dari ibadah di dalam bulan Ramadan, dari berpuasa. Dan kita tahu ya, hari ini kita masih di bulan Syawal, di akhir bulan Syawal. Ramadan bukan sekedar bulan biasa. Ramadan bulan yang sangat mulia, di mana kita diajarkan, disuruh, diperintahkan, diwajibkan berpuasa. Di siang hari kita berpuasa, malam hari kita diperintahkan untuk banyak qiyamul lail atau qiyamu Ramadan. Diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih di berbagai tempat. Kita juga diajarkan untuk banyak beritikaf di 10 hari terakhir terutama, kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, berzikir, dan semua amal kebaikan di bulan Ramadan. Ramadan adalah waktu yang subur bagi kita, bagi umat Islam untuk beribadah. Tabungan ibadah terbanyak umat Islam kebanyakan ada di bulan Ramadan. Dan karena itu biasanya
dan itu juga memang sudah menjadi janji dari Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena berharap pahala dari Allah, akan keluar dari dosanya sebagaimana bayi baru lahir dari rahim ibunya. Jadi ada pengampunan besar di mana di bulan Syawal, ya, dari tanggal 1 Syawal, bahkan di malam Idul Fitri, Allah menebar ampunan yang begitu besar, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini termasuk yang beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, ternyata Ramadan bukan cuma ibadah yang sifatnya ritual. Di dalam praktik puasa, kita mendapatkan banyak faidah-faidah yang kita bisa petik sebagai pelajaran. Ibadah puasa yang secara bentuknya paling sederhana dari semua ibadah yang lain. Karena ibadah puasa kita nggak perlu belajar bagaimana caranya. Puasa itu cukup tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dimulai dengan malam niat, sudah. Semua orang bisa puasa. Kalau sholat, orang harus belajar. Bahkan sebelum sholat harus toharoh. Berarti harus kenal yang namanya wudu. Ya, kalau hadas kecil. Kalau hadas besar harus kenal namanya mandi janabah. Untuk bisa toharoh, kita harus kenal yang namanya medium untuk toharoh, yang namanya air. Air jenis-jenisnya kita harus belajar. Kemudian kita harus kenal yang namanya najis, sehingga kita tidak rusak toharoh kita. Jadi banyak perangkat untuk sholat itu saja. Belum sholatnya, rukunnya, sunnahnya, adabnya, ya, kemudian syaratnya. Ini semua harus kita tahu. Ya. Bahkan mau zakat saja harus tahu berapa nisabnya. Ya, kepada siapa kita salurkan, kita harus tahu. Apalagi haji. Haji harus tahu manasiknya, yang mau dilakukan apa saja, bacaannya apa, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi puasa tidak. Puasa cukup tidak melakukan apa-apa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tidak. Jadi semua orang mampu berpuasa. Tapi ternyata di dalam puasa yang sangat sederhana itu, namun sangat luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena banyak pelajaran yang kalau dijalani oleh seorang muslim, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pertama, puasa mengajarkan yang disebut dengan disiplin. Disiplin, tahu kapan sahur, tahu kapan buka. Meskipun sama-sama azan, ya, tapi kalau azan zuhur belum boleh buka. Sampai ada yang bilang, kok azannya mirip sama azan maghrib? Ya, apa udah boleh buka Ustadz? Nggak boleh, karena buka puasa itu waktu maghrib. Meskipun azannya, bacaannya mirip semua. Disiplin. Ya, disiplin, kita diajarkan untuk disiplin. Ya, disiplin itu artinya mengikuti satu sistem secara konsisten. Disiplin. Ya, nggak berubah, nggak melanggar, itu disiplin. Pada tempatnya, pada waktunya, ya, itu semua disiplin. Nah, disiplin ini kalau kita transformasikan dalam kehidupan kerja, maka perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan dengan banyaknya pegawai yang disiplin. Semua institusi bisnis seperti perusahaan, pemerintahan, ya, semua punya aturan-aturan, semua punya SOP, semua punya mekanisme-mekanisme yang harus dijalani. Yang itu semua akan sangat terbantu kalau anggota atau pegawai atau karyawan daripada lembaga tersebut mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. Tidak ada pegawai yang terlambat masuk, pulang juga sesuai dengan jamnya. Kemudian kalau ada sesuatu dikomunikasikan kepada pimpinannya,
ada penggunaan yang teratur, penggunaan uang, penggunaan waktu yang tepat sasaran. Ini semua membutuhkan kedisiplinan. Maka seorang muslim yang berpuasa harusnya menjadi pribadi yang disiplin. Itu salah satu. Yang kedua, puasa mengajarkan apa? Puasa mengajarkan komitmen, loyalitas. Meskipun Bapak ada di ruangan, ada di mobil sendirian, di tengah hari puasa, panas, gak ada orang di mobil dan gak ada yang perhatikan karena kita berada di dalam mobil. Di dalam mobil ada botol aqua, di dalam mobil ada roti, ada kue. Apakah kita makan? Tidak. Kalaupun diminum, kalaupun dimakan, tidak ada yang tahu karena sedang dalam perjalanan, semua orang tidak melihat. Kita tidak melakukan itu karena kita punya komitmen bahwa saya sedang berpuasa dan ini perjanjian saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun manusia nggak ada yang lihat, saya tidak peduli dilihat atau tidak dilihat, karena urusan saya bukan dengan manusia tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku. Nah, ini menggambarkan loyalitas, komitmen untuk setia kepada siapa kita mengabdi, kepada siapa kita berpihak. Dan karena itu kalau ini pun dibawa ke dalam kultur perusahaan, ini akan sangat baik. Karena akan muncul pegawai-pegawai yang loyal kepada perusahaannya dan akan menjadikan perusahaan semakin besar dan jauh dari ancaman-ancaman kompetitor yang ingin saling menjatuhkan. Karena semua anggota daripada organisasi ini solid dan saling bahu-membahu bagaikan saudara yang saling melindungi. Komitmen itu sangat baik. Yang ketiga, saya tidak bisa sebutkan semua karena pasti banyak sekali. Yang ketiga, dampak positif dari puasa adalah kejujuran. Kita jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri kita dan terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi dibayangkan di dalam sebuah mobil, ya, atau kalaupun Bapak pulang atau pergi ke kantor di bulan Ramadan, mampir ke warteg, mampir ke restoran Padang, nggak ada yang tahu juga. Ya, kita dilatih untuk jujur, karena kita mengatakan saya puasa, maka bukan hanya lisan yang berbicara, tapi hati yang berbicara. Aku berpuasa. Aku jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak membohongi, tidak memanipulasi, tidak menipu, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau kultur kejujuran ini, sifat kejujuran dibawa ke dalam perusahaan, maka kita akan mempunyai satu institusi perusahaan yang penuh dengan manusia-manusia jujur, yang itu akan sangat positif bagi kemajuan perusahaan. Para hadirin sekalian, mari kita sama-sama pelajari, refleksikan nilai-nilai positif daripada Ramadan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita Ramadan berlalu sebagai ibadah formalnya, sebagai ritualnya, tapi efek positifnya terus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kehidupan kita, selalu diberikan taufik hidayah kepada kita, diberikan bimbingan, tuntunan dalam setiap langkah, ucapan, tindakan, dan pikiran kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, orang-orang terkasih kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, handai tolan kita, orang-orang terkasih kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia, dan khusus juga terutama umat Islam di seluruh dunia diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina yang masih menderita diberikan keringanan atau kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bisa keluar dari segala penderitaan ini, dan Allah berikan hukuman ataupun balasan kepada musuh-musuh penjahat yang telah menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina, yaitu bangsa Israel dan para pendukungnya, negara-negara pendukungnya. Semoga diberikan ganjar balasan yang begitu besar, lebih besar dari yang pernah mereka lakukan
kepada bangsa Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita semua dan menjadikan hidup kita hidup yang penuh berkah, hidup yang penuh manfaat, hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala terus sampai di ujung ajal kita. Mudah-mudahan menemui husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an ashabihil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa adi kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan aminatan rakhiyah mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan wa sa'ira buldanil muslimin wa tajri biha ahkamuka sultanuka ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa wash shada'id wal zalazil wa fayadan wa mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa juyushana juyushal muwahhidin wa ulama'ana al-'amilin az-zahidin. Allahumma ansurna wa jami'al muslimin khususan ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma arhamna wa iyyahum wahfazna wa iyyahum wansurna wa iyyahum wa'afina wa iyyahum wa'tuf bina wa bihim wa aslih lana wa lahum wa farrij 'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum nasran aziza nasran min 'indika nasran aziza wa dammir a'da'ahum a'da'aka a'da'ad-din al-isra'iliyin as-suhyuniyin al-mal'unin wa awanihim adh-dhalimin. Allahumma 'alaika biha'ula'i zalamatil jabbarin. Allahumma farriq jam'ahum qallil 'adadahum wa full haddahum waj'al ad-da'irata 'alaihim. Allahumma arsilil 'azaba ilaihim.
اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأحبابك وأنبيائك وأوليائك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغ لهم غاية. اللهم رد علينا القدس ردا جميلا ووحد صفوف المسلمين خصوصا أمراءهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.